Bab 376, Kota Daling. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, itu masih jauh lebih besar. Selain itu berbatasan dengan Magical Beast Mountain Range yang meliputi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota lalu lintas manusia tanpa henti. Di gerbang kota utara Kota Daling, aliran manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beast yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan susunan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang gaib yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakang. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukan hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast Mountain. Bah, kami benar-benar sial, kehilangan 2 saudara laki-laki untuk membunuh 2 Magical Beast tingkat. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta. 7 lelaki besar berlumuran darah terkutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, ada mayat besar Magical Beast. Kepala jenazah telah dipotong terbuka dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lain tanpa benda paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, Magical Beast jenis ini tanpa core monster disebut telur batu tanpa harta. TL, saudara di sini berarti saudara seperjuangan teman, bukan saudara yang sebenarnya. Jika ada monster core peringkat 2 dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki tingkat Huang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan rasa tidak puas saat dia berbicara. Level Huang tinggi, metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Itu seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin meludah air liurnya dan memarahi. Hihi, Mystic Cloud Sekte mengeluarkan perintah yang dicari. Siapapun yang mampu memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas Xuan. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima ke dalam Mystic Cloud Sect. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menghapus jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas Xuan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Monyet kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya pemimpin, dengan dingin meliriknya. Dia memukul bibirnya dan berkata, jangan bilang kau tidak tahu orang yang diburu oleh Mystic Cloud Sect. Xiao Yan, orang misterius itu yang menjadi juara Grand Meeting Alchemist. Dia juga orang yang menakutkan yang dibebankan ke Mystic Cloud Sect 2 kali, membunuh Yun Leng, yang berasal dari kelas Dou Wang, dan berhasil melarikan diri tanpa terluka dari tangan Yun San, yang merupakan kelas Dou Song. Apakah Anda berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang bisa membuat orang-orang seperti kita tersinggung? Petik 2. Hihi, aku hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, namun, saya telah mendengar bahwa Mystic Cloud Sekte telah mengeluarkan perintah ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik semacam ini benar-benar akan membuat orang tertarik. Saya berpikir bahwa bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Mystic Cloud Sect, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika Anda bertemu dengannya, jangan katakan padaku bahwa Anda dapat menggunakan pisau Anda yang rusak untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin, jangan membuang waktu. Cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari itu. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Kalau tidak, dengan metode Huang Qi pertengahan kita saat ini, kapan kita bisa menembus kelas Douxi? Petik 2. Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan sedih dan mulai tersandung ke arah gerbang kota. Setelah kelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang tertutupi jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan bayangan dupang menutupi hampir setengah wajahnya. Sudahkah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar mau membayar uang. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang akrab, itu mengejutkan Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari Mystic Cloud Sect. Sejak hari ketika Yun Yun mengizinkan Xiao Yan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ye Fei untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir 10 hari menjelajah hutan untuk benar-benar mengusir orang-orang yang tertipu di mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan jauh ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Beast Mountain. Dia menghabiskan 7 hari lagi bergegas dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu itu tiba, yang perlu dia lakukan adalah meninggalkan Kekaisaran Jiama dan perintah yang diinginkan oleh Mystic Cloud Sect akan menjadi benar-benar tidak efektif. Mystic Cloud Sekte mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati dalam Kekaisaran Jiama. Tentu, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Mystic Cloud Sekte tetap tertanam kuat dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu, ini mengakibatkan Mystic Cloud Sect tidak dikenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiao Yan bergegas melalui pegunungan Magical Beast, dia juga menderita kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah menghasilkan Magical Beast biasa yang tidak berani maju untuk menghalanginya, Magical Beast Mountain Range begitu luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan.
Magical Beast lainnya mungkin takut akan Heaven Swallowing Python, tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar di seluruh perjalanan meskipun telah melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang membuatnya kegembiraan terbesar adalah bahwa roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat kembali ke kesehatan selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiao Yan, yang telah mempertahankan keadaan hati-hati, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan kehadiran Yao Lao, setidaknya itu berarti dia memiliki kartu as untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama pelarian 1 bulan ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang sihir kelas Doowang, Xiao Yan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiao Yan dengan demikian menjadi bintang 4 Dadoshi dalam waktu singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan terburu-buru dari obat di dalam 2 gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan sebenarnya telah melompat 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertempuran hidup dan mati, yang dialami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak bisa menutupi bakat pelatihan Xiao Yan yang menyebabkan bahkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita adalah bahwa ia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga, lembah api terbakar, Skyfire Tree Mysterious Chang'e, 3 beberapa hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yao Lao. Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melambung tinggi meskipun upaya yang gagal ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan mampu benar-benar menguasai Skyfire Tree Mysterious Chang'e dengan sukses. Ketika waktu itu tiba, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di tingkat Dadoshi atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatannya yang dimunculkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah. Hihi, ketika dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilemparkan oleh orang lain di sampingnya. Dia menarik dupeng sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayang-bayang gelap. Pandangannya mengamati pintu masuk kota tidak jauh, di mana orang-orang datang dan pergi, sebelum perlahan-lahan berjalan. Dengan situasi dia sekarang, lebih baik meninggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar hutang-hutang itu dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda, dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di bagian belakang garis. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengerutkan kening ketika tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sama sekali berbeda digambar di kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapu dan menyadari bahwa dari 2 wajah, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang telah ia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Jelas, ini adalah rencana yang dibentuk karena Misty Cloud Sekte takut bahwa Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Yun San telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap saya. Xiao Yan tertawa dingin. Pandangannya melirik ke gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Jiama Kekaisaran diam-diam membantu Sekte Awan Berkabut? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia bergumam, dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh seperti apa yang akan dia buat untuk keluarga Kekaisaran Jiama Kekaisaran. Haruskah saya melarikan diri jika dia melawan saya pada saat ini? Selain itu, keluarga Kekaisaran Jiama Empire dan Misty Cloud Sect tidak sangat ramah satu sama lain. Petik 2. Sialan Musang, bukankah dia hanya penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki suara terakhir di Daling City? Bagaimana dia tidak takut bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Xiao Yan, yang terakhir akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat ketika Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba dikutuk dengan wajah tidak sabar. Jangan terlalu keras. Meskipun perintah yang diinginkan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jiama Empire, Musang adalah seseorang yang berasal dari Misty Cloud Sect. Karena ia menerima perintah yang diinginkan dari sekte, ia secara alami perlu memprioritaskan minatnya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya dengan buru-buru meraihnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Pria itu meludah seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan pelanggaran seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang yang disebut Musang masih membuatnya takut. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari Misty Cloud Sect. Xiao Yan menyerap pembicaraan antara keduanya ke telinganya. Baru kemudian ia tiba-tiba menyadari. Para murid Misty Cloud Sekte tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak kekurangan orang yang memegang jabatan resmi di Kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah yang diinginkan dari sekte, yang perlu mereka lakukan adalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di Kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki Misty Cloud Sekte dalam Kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga Imperial Kekaisaran Jiama, yang mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama, takut mereka. Xiao Yan merenung dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota.
Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya bergetar sedikit dan Purple Cloud Wings perlahan-lahan diperpanjang. Dia menekuk kakinya sedikit dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jarinya menempel ke tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum para prajurit yang berpatroli menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan Purple Cloud Wings. Baru pada saat itu dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang dia harus lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Mystic Cloud Sect selama 1 bulan ini. Bab 377. Persiapan sebelum berangkat. Xiaoyan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki aliran manusia yang bergolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit bersatu. Ini karena dia menyadari bahwa pada beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster yang ingin dikeluarkan oleh Mystic Cloud Sect yang ditempelkan pada mereka. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Ki Kelas Suan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata mereka mengungkapkan beberapa keserakahan. Bagi banyak orang, metode Ki Kelas Suan adalah sesuatu yang bisa dijumpai, tetapi tidak bisa diharapkan. TL, mungkin bertemu, tetapi tidak bisa berharap, orang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tetapi orang tidak bisa berharap untuk mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiaoyan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang Dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Mari kita tinggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Pengaruh Mystic Cloud Sekte di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk berjalan agar Dadoshi mencapai kelas Dousong. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang Mystic Cloud Sect dan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam Kekaisaran Jiama, tetapi juga benua Doki untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya berpikir bahwa ada kemungkinan cukup banyak orang di dalam Kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Dou Huangs tidak dapat dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja Anda, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya merasakan pikiran Xiaoyan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiaoyan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak tua, Xiaoyan tiba-tiba teringat akan rencana yang dimiliki Yao Lao ketika ia mengajarinya metode Ki, Flame Mantra, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa dengan lembut di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya mengatakan pada saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang. Rohmu, bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Petik 2. Ketika Xiaoyan berbicara kalimat tentang memperbaiki tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia langsung sedikit terkejut. Sejak dia mengenal Yao Lao, guru misteriusnya ini tampak selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba merasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun, ia hampir sepenuhnya lupa tentang masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Petik 2. Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menekan emosinya ketika dia berkata sambil tersenyum, berbicara tentang ini, saat itu, setelah saya mengenal Anda dan memutuskan untuk mengajarkan Anda, mantra api, yang telah saya lalui dengan kesulitan besar untuk mendapatkan, utama saya tujuannya adalah agar Anda membuat nyala api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, Anda bisa membantu saya memperbaiki tubuh, di masa depan, yang bisa mengandung roh saya. Petik 2. Lagi pula, kegelapan yang tak pernah berakhir di atas ring yang seperti penjara benar-benar merupakan siksaan. Apalagi ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Petik 2. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Kemungkinan dia ingat masa-masa kelam selama periode dia tertidur. Jari Xiaoyan perlahan membelai cincin hitam di dalam lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, guru." Petik 2. Keke, kamu, nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu. Suara lembut Xiaoyan menyebabkan Yao Lao terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah menginvestasikan begitu banyak pada saya. Sebagai seorang siswa, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya harus membalas kebaikan ini. Suara Xiaoyan agak serak saat dia tertawa pelan. Yakinlah, guru, saya akan dengan kuat mengingat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Petik 2. Aku puas kamu memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa dalam kondisi tertekan saya telah memenuhi satu keinginan saya. Yao Lao tersenyum menjawab. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang harus digabungkan bersama untuk memperbaiki tubuh? Ini, harus 3 jenis. Saya juga tidak begitu yakin. Metode Ki, api mantra, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat itu, ketika saya mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara tentang hal ini dan tiba-tiba menjadi sunyi.
Tiga macamnya, Xiao Yan tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, sekarang saya memiliki kendali atas Green Lotus Core Flame, dan saya dapat menggunakan Flame Chilling Flame, dengan kerjasama guru, bukan berarti jika saya mengumpulkan yang lain jenis Heavenly Flame, aku seharusnya bisa mencoba membantumu memperbaiki tubuh. Petik 2. Itu harus mungkin. Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan berkedip dan tertawa pelan, saya sangat ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Petik 2. Pada awalnya, mungkin terasa agak sulit dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Yao Lao tertawa samar, suaranya memiliki kepercayaan diri yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa melatih dokinya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao menjadi jauh lebih kuat daripada apa yang ada di masa lalu. Tahap apa yang akan dicapai? Xiao Yan bertanya. Mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa perlu upaya sedikitpun. Yao Lao tersenyum ketika dia menjawab. Dalam senyumnya, ada keangkuhan yang dimiliki oleh orang kuat di puncak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yun San saat ini adalah Douzong. Meskipun dia hanya satu bintang Douzong, bahkan bintang 9 Douzong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, ia setidaknya akan menjadi Douzun. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun, itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan 10 jari di lengan bajunya dan berkata dengan lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat guru itu mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi dalam Akademi Jianan, bukan? Disebut apakah api itu lagi? Petik 2. Jatuh hati api. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Valen Heart Flame, ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya saya memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalanan saya ke Akademi Jianan. Petik 2. Karena seperti ini, jangan terus buang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lagi, kan? Xiao Yan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah daerah yang damai, selain itu, ia berada dalam kondisi di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang mengisap lidah mereka. Tak terhitung jumlah faksi yang saling berhubungan di sana. Setiap kali Jianan Academy merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Kalau tidak, siswa baru tidak bisa benar-benar mencapai akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata. Bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, Anda harus terus sepenuhnya siap untuk apapun agar dapat memasuki wilayah kacau itu. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan agak sial. Petik 2. Ketika saya melihat-lihat cincin penyimpanan Anda sebelumnya, saya menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya sudah kurang lebih habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti harus disiapkan, sudah benar-benar habis dalam pegunungan Magical Beast Mountain kali ini. Jika Anda tidak menyiapkan beberapa sebelumnya, kami harus sedikit menunggu jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk disiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan awalnya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan ke titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari kerajaan Jiama. Pada saat yang sama, aku bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini berasal dari Mystic Cloud Sect. Ini akan membuat kita lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati, jangan memaparkan identitas Anda. Yao Lao mengangguk hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menjadi diam. Setelah Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia kemudian berjalan dengan cepat sampai ujung jalan tempat sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Tumau Er. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat ia berjalan ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam bertuliskan, penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer, sesuatu yang primer Tenshan diam-diam mengembalikan Xiao Yan ke ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkannya untuk menikmati bantuan lengkap dari cabang manapun di bawah klan primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam terus berjalan. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas tergantung padanya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan Premier Tenshan kepadanya sama bermanfaatnya seperti yang ia harapkan. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar menyiapkan semuanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan ia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Bab 378, Wilayah Black Corner.
3 hari kemudian, di daerah hutan tersembunyi tertentu di luar kota Daling, seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pejalan kaki sesekali di jalan utama yang bergegas melewatinya. Setelah menentukan arah jalan, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke selatan. Kecepatan di mana orang berjubah hitam itu tidak secepat itu. Namun, jika orang yang penuh perhatian mengamatinya, mereka akan dapat menemukan bahwa setiap kali langkah kaki orang berjubah hitam itu jatuh, tubuhnya secara aneh akan bergerak lebih dari 1 meter. Adegan itu mirip dengan teleportasi skala kecil yang terjadi, tampak sangat aneh. Orang berjubah hitam yang keluar dari hutan secara alami dan tidak diragukan lagi Xiao Yan yang bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama 3 hari terakhir ini, berbagai pil penyembuhan dan penyembuhan, yang telah habis, sekali lagi mengisi cincin penyimpanannya. Dengan cadangan pil obat yang cukup, Xiao Yan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Doki ini, orang seperti apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat restoratif ini? Bagaimanapun, benda-benda ini digunakan untuk menyelamatkan hidup. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Namun, ada 3 benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada gubernur dari 2 benteng pertama, tetapi 30.000 tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan ada mantan penatua dari Mystic Cloud Sect. Dari apa yang orang-orang di rumah lelang primer katakan, tampaknya dia disebut Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Dowling. Karena perintah buronan Mystic Cloud Sekte telah mencapai kota Daling, saya berpikir bahwa mantan tetua Mystic Cloud Sekte ini seharusnya juga menerimanya sekarang. Xiao Yan dengan lembut berjalan pada kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sementara tubuhnya aneh berkedip di jalan utama. Namun, di dalam hatinya, dia berulang kali menghitung bagaimana cara berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagiku untuk bergerak 1 inci pun di Kekaisaran Jiama. Saya takut bahwa Yun San akan menebak bahwa saya akan melarikan diri dari Kekaisaran. Dalam hal ini, ia secara alami akan lebih fokus pada pos pemeriksaan akhir perbatasan semacam ini. Mungkin saja Meng Li telah lama menerima pesan khusus Yun San. Dari kelihatannya, ingin pergi dengan mudah dari sana mungkin sulit. Wajah Xiao Yan sepenuhnya tertutup di bawah bayang-bayang. Ketika dia memikirkan hal-hal yang merepotkan, alis Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merajut bersama. Tembok kota benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada kekuatan besar pemanah yang berpengalaman dalam mengendarai dan menembak di dalam benteng serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena itu digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan juga bahwa benteng harus memiliki kemampuan untuk bertahan melawan orang-orang yang terbang melewati dari langit. Kalau tidak, jika perang pecah, apakah orang-orang kuat di negara lain bisa datang dan pergi sesuka hati? Sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir semudah aku melewati kota Daling mungkin sedikit mustahil. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kesal. Di dalam Kekaisaran Jiama, ada perintah militer. Terbang dilarang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan, kemungkinan mereka akan menerima pukulan destruktif dari semua arah. Kita hanya bisa mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan melihat bagaimana hasilnya. Jika itu benar-benar mustahil, maka kita hanya bisa mengambil risiko dan secara paksa menagih masa lalu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan Jiama tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil, relatif berbicara. Jika orang biasa berjalan beberapa ratus kilometer ini, orang pasti tidak akan dapat mencapai perbatasan tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan dan penggunaan yang tenang dari Purple Cloud Wings untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, butuh 3 hari untuk melewati 2 benteng yang ada di sepanjang jalan. Seperti Xiao Yan harapkan, tidak adanya orang dari Mystic Cloud Sekte dalam eselon atas kepemimpinan 2 benteng berarti bahwa perintah yang dicari, yang tidak diakui oleh keluarga Kekaisaran, tidak ditempatkan di mana-mana seperti halnya di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak memperhatikan perintah yang diinginkan. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk berhasil melewati sempit kedua benteng tanpa bahaya. Meskipun dia telah berhasil melewati 2 benteng, perasaan Xiao Yan tidak sedikit pun rileks karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng besar terakhir yang dikenal sebagai Zhenbui Pass. Sebagai benteng militer di perbatasan Kekaisaran dengan tujuan menakut-nakuti kekuatan negara lain, itu tidak akan berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana sebagai jaring. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam Kekaisaran, yang tubuhnya dilubangi dari gaya hidup mewah dan tidak dapat dibandingkan. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Hanya jika Xiao Yan bisa menyerbu keluar dari tempat ini, dia benar-benar akan menjadi seperti naga yang berkerumun ke laut terbuka atau elang melayang di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini, sangat penting untuk melewati pas ini. 2 hari setelah melewati benteng kedua, benteng raksasa itu, yang seperti binatang prasejarah raksasa yang berdiri di perbatasan Kekaisaran Jiama, akhirnya muncul di garis pandang Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor teratur yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota dan tidak bisa menahan dengan lembut menghembuskan napas udara. Kekuatan puluhan ribu tentara bergabung dan kekuatan ganas yang dibebankan ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan pembentukan bersama dari Mystic Cloud Sect. Kebebasan naga yang kembali ke lautan luas ada di sisi lain tembok kota ini. Namun, Xiao Yan agak babak belur. Benteng besar ini seperti harimau ganas yang tergeletak di jalannya, menghalangi jalan terakhirnya. Terbang dengan paksa tidak akan menjadi metode yang dapat diandalkan. Melihat itu, saya hanya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa menyelinap melalui kerumunan. Pandangan Xiao Yan menyapu jalan di bawah di mana kelompok orang-orang dengan gerobak kuda datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, melangkah mundur perlahan dan akhirnya menghilang ke lautan manusia.
Di jalan tanah yang kuning, sekelompok besar yang memiliki ukuran hampir 100 orang berbaris dengan sangat cepat menuju benteng besar di ujung pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke surga. Dari pakaian seragam yang dipakai kelompok orang ini, tampaknya mereka milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di kompi tentara bayaran berarti itu bisa dianggap sebagai ukuran menengah di dalam Kekaisaran Jiama. Karena Zengui Pass yang dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute yang aman untuk berburu magical beast dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka. Meskipun hadiah semacam ini sangat luar biasa, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Lagi pula, di medan perang penggiling daging semacam itu, beberapa ratus tentara terbunuh jika mereka tidak waspada bukanlah sesuatu yang unik. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng dan melewati beberapa negara atau suku kecil, orang akan dapat memasuki wilayah khusus dengan terkenal di seluruh benua sebagai wilayah Black Corner. Di sini, karena geografinya yang istimewa, itu hampir merupakan daerah paling kacau di seluruh benua. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan mengungsi di sana dan membangun aturan yang paling biadab. Selain itu, selain manusia, ada banyak ras lain di wilayah ini. Itu bisa disebut benua miniatur dengan keanekaragamannya. Tidak ada hukum yang mengikat siapapun di wilayah Black Corner. Ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti bahwa yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat untuk dikonsumsi. Yang lemah tidak punya hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama Anda mau, tidak akan ada orang yang menghentikan Anda bahkan jika Anda memutuskan untuk secara terbuka memperkosa seorang wanita di jalan. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa Anda lebih baik memilih pihak yang Anda perkosa dengan benar. Kalau tidak, nasib Anda mungkin relatif menyedihkan. Dalam Black Corner Region, seorang wanita kadang-kadang bahkan lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan di tempat ini. Selain itu, Black Corner Region juga bisa disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak sekali informasi yang akan mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Terus terang saja, jika Anda ingin menjadi terkenal dan ingin terkenal di seluruh benua, wilayah Black Corner dapat memberi Anda jalan pintas tercepat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Kalau tidak, hidup Anda akan hilang bahkan sebelum nama Anda bisa meninggalkan tempat ini. Sebagai daerah kacau yang terkenal di seluruh benua, wilayah Sudut Hitam juga cocok dengan reputasi ini. Setiap hari, akan ada orang kuat sekarat dan setiap hari, akan ada orang kuat yang berkerumun di luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan. Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat seseorang di dunia luar, seperti metode ki kelas tinggi, teknik dope, dan berbagai jenis pelindung magis, kuali obat, bahan obat, obat tingkat tinggi, dapat menyebabkan orang melihat sampai mata mereka linglung. Selain itu, dikabarkan bahwa di ki kelas metode telah muncul 2 kali dalam rumah lelang, wilayah Black Corner. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan semua hal ini, ia harus membayar harganya. Harga ini bisa dalam koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan hal-hal lain. Singkatnya, pasti tidak akan ada sesuatu seperti kue yang jatuh dari langit di dalam wilayah Sudut Hitam. Mencintai kekacauan dan condong ke kegelapan tampaknya menjadi faktor yang tersembunyi di dalam umat manusia. Oleh karena itu, meskipun orang tahu bahwa daerah ini diselimuti oleh udara bahaya, masih ada banyak orang yang mengerumuni gelombang demi gelombang ke tempat ini. Tujuan mereka mungkin menjadi jalan pintas untuk dengan cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin untuk dapat memperoleh metode ki kelas tinggi, teknik dope, atau pil obat dalam wilayah kacau ini atau mungkin untuk memperoleh kekayaan besar yang hanya bisa dibandingkan dengan surga. Terlepas dari alasannya, orang-orang ini yang berulang kali berkerumun menyuntikkan lalu lintas manusia tanpa henti ke wilayah Black Corner ini. Oh ya, sesuatu yang hampir tidak disebutkan. Mungkin itu karena pasti akan ada efek sebaliknya ketika didorong ke ekstrim tetapi terletak di tengah, wilayah Black Corner, adalah Akademi Jianan, yang terkenal di seluruh benua Doki. Hanya saja daerah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan milik daerah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer di dalam, wilayah Sudut Hitam, ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Jianan dan wilayah Sudut Hitam pada hari berikutnya. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada pengecualian. Ada rumor bahwa mayat 2 Do Wangs dan 1 Do Huang digantung di pohon besar, yang disebut pohon roh mati. Bab 379. Terkena. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat melewati jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang kelompok manusia dan kuda, ada beberapa orang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak mengenakan pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam mercenary company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya ditutupi debu, seseorang mendorong gerobak sambil mengenakan topi yang rusak di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sepintas, dia tidak tampak berbeda dari para pelayan dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang menyusul lidahnya. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di Kekaisaran Jiama. Saat dia memandangi tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan ketika dia bergerak mendekat, pria itu tiba-tiba mendesah pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya ia berencana untuk mengandalkan kompi tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir Kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka beberapa ratus meter dari gerbang kota besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan langit di atas tembok kota.
Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Beruntung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor-sensor energi tak kasat mata itu mungkin akan segera memaparkanku. Dengan peralatan panah khusus yang telah dilengkapi dengan benteng-benteng militer semacam ini, aku mungkin akan menjadi target bagi mereka untuk menembak dengan liar jika aku ditemukan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan kesulitan menyakitinya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang khusus diproduksi akan membuatnya sangat ketakutan jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Setelah semua, energi Yao Lao hanya bisa memungkinkan Xiao Yan melepaskan kekuatan, tetapi itu tidak akan menyebabkan tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa bersaing dengan panah. Selain itu, sebagai kekaisaran besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada dalam benteng ini yang bisa berurusan dengan orang kuat kelas tinggi. Xiao Yan telah mendengar tentang apa yang disebut air membelah 3 continuous crossbows, God Fireball, Soul Piercing Arrow, dan hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan secara pribadi merasakan kekuatan mereka. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang menjulang itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat kokoh, alisnya bersatu rapat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin kompi menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin kompi bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum ketika mereka berbincang dengan para penjaga, tampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Kemungkinan ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zengui Pass. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan penjaga berwajah dingin bergerak sedikit, tampak seolah-olah ada sesuatu yang telah didorong ke tangannya dari pemimpin perusahaan tentara bayaran. Baru kemudian yang kedua ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan sinyal tangan kepada orang-orang di belakangnya. Barikade dan hal-hal lain di belakangnya dipindahkan ke samping. Melihat bahwa penjaga sebenarnya tidak mencari di perusahaan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih santai. Tangannya yang penuh keringat memegang pegangan gerobak dengan kencang ketika dia dengan cepat menundukkan kepalanya, mendorong gerobak dan mengikuti kompi itu ketika mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, namun, tangisan keras dan dingin tiba-tiba terdengar, menakuti kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa yang membiarkan mereka memasuki kota dengan sembarangan? Ketika tangisan terdengar, suara banyak baju sirah yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Beberapa saat kemudian, lusinan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan keluar dan melirik ke arah tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. Itu Tuan Muda Mengla. Saya belum melihat Anda selama beberapa bulan, tetapi penampilan Anda benar-benar menjadi lebih dan lebih kuat. Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran bergegas keluar. Ketika dia melihat pemuda yang berwajah gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyum terungkap dengan cepat di wajahnya ketika dia berbicara dengan cara yang menjilat. Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkan Anda lewat bukanlah masalah besar, tetapi hari ini, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukannya. Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zengui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, pergilah dan selidiki mereka semua satu kali. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang yang sedang menggambar di tempat. Petik 2. Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tanpa daya kepada pemimpin perusahaan bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai mencari kompi. Ini buruk. Xiao Yan dengan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pria muda itu muncul sebelumnya. Tanpa diduga, segalanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan mistik Laut Sekte telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kompi. Mereka memegang gambar dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak terganggu oleh tindakan mereka, mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, perusahaan tentara bayaran mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menuntut mereka, bahkan Do Wang yang kuat harus sementara berlindung. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa bertarung melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda yang bernama Mengla itu, didukung tangannya di belakang. Matanya sangat dingin sehingga mereka seperti ular berbisa. Langkah kakinya menyeberang satu demi satu ketika dia perlahan mengikuti perusahaan dan berjalan. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya memancarkan bau apak dan yang wajahnya ditutupi tanah kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, bersihkan wajahmu. Skema pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki sedikitpun kesombongan seperti yang dimiliki para tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa segala sesuatunya sangat menyusahkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan terungkap. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak baik. Mendengar teriakan Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku buru-buru menundukkan kepala mereka dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan Mengla yang gelap dan dingin perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika matanya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap seorang pelayan berjubah abu-abu di belakang kelompok orang.
Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Petik 2. Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota melemparkan pandangan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan pandangan tertegun mereka ke arah pelayan dengan status rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela nafas dengan lembut, dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajah yang wajahnya ditutupi oleh tanah kuning itu memperlihatkan sepasang murid yang gelap dan acuh tak acuh seperti malam itu. Tatapan Meng La bersentuhan dengan murid hitam gelap itu. Dia awalnya terkejut. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul dalam benaknya dengan cara seperti kilat. Ekspresinya segera berubah. Pertarungan sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberkahinya dengan indera yang tajam. Karena itu, sebagai refleks yang tampaknya bersyarat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya balas menembak, suara tajam dan menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, "Tangkap dia." Dia adalah Xiao Yan. Reaksinya mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya pada akhirnya hanyalah di kelas dosi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja ditarik kembali, Xiao Yan tertawa dingin. Tubuhnya bergoyang sedikit dan mengejar Meng La dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang ditembakkan dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat dan menabrak dadanya. Segera, seteguk darah segar dikeluarkan dari tenggorokan Meng La. Wajahnya berubah pucat pasi. Gagal mengambil hidup Meng La dalam satu pukulan, Xiao Yan baru saja akan menerkam ke depan ketika Meng La buru-buru menembak tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Benar-benar tidak normal bagi dosi untuk memiliki tubuh yang gesit. Petik 2. Lebih dari 10, tombak panjang, tajam yang membawa cahaya samar Doki dengan tajam menusuk ke kepala Xiao Yan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan membunuh aura. Mereka memang layak menjadi prajurit yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Xiao Yan memutar kepalanya. Meskipun dia menghindari tombak panjang, serangan Xiao Yan juga diblokir. Ketika dia melihat para prajurit itu berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan menarik agak jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tertegun. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Meng La, yang disebut sebagai orang yang paling terkemuka di antara generasi muda di Gui Meng Pas, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiao Yan, dia itu Xiao Yan yang membunuh Yun Leng dari Mystic Cloud Sect yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak keras. Segera, banyak mata berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, sepertinya tidak terlalu banyak keserakahan. Sebaliknya, itu berisi rasa ibadah. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, lingkungan sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang berbeda menatap tajam ke Xiao Yan. Hal yang mengguncang kekaisaran Jiama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang menyerang Mystic Cloud Sect. Mengikuti masalah perintah yang diinginkan dari Mystic Cloud Sect, hampir setiap warga di kerajaan Jiama tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sect akan dapat memperoleh metode Ki kelas Suan untuk berlatih Doki. Metode Ki kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasar. Selain itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Imbalan yang murah hati ini sudah cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Xiao Yan, Zhen Gui Pas ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Meng La membengkak ungu saat dia melirik Xiao Yan dengan kejam. Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Meng La, saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Zhen Gui Pas ini jelas milik para pejabat kekaisaran. Kapan itu menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Mystic Cloud Sect? Saya pikir jika masalah ini harus dikirim ke keluarga kekaisaran Jiama Empire, saya khawatir bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiao Yan menghapus kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota ketika dia dengan dingin tertawa. Setelah mendengar tawa dingin Xiao Yan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran Jiama, dan tidak ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect. Perintah yang dicari itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiao Yan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Benar-benar pria muda berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria parubaya mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiao Yan dan berteriak, "Saya adalah wakil komandan, Zhen Gui Pas, Meng Li. Anda telah masuk tanpa izin ke kota yang penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari kesakitan bagi diri Anda sendiri." Petik 2. Kamu Meng Li, anjing Mystic Cloud Sekte itu. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan napas samar yang datang dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat Kinya, dia seharusnya berada di sekitar bintang 2 atau 3 Dowling. Petik 2. Turunkan dia. Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa lebar. Dia berhenti berbicara omong kosong dan berteriak langsung. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus prajurit elit yang bersenjata lengkap datang keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiao Yan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkedip dengan kilau tebal dan dingin saat sinar matahari memantul dari mereka. Karena menyelinap masuk telah gagal, aku hanya bisa menerobos paksa. Petik 2. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa berat Suan yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penguasa yang berat dan itu membuat suara angin, huhu. Membunuh. Saat dia memandang Xiao Yan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin.
Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakannya tadi, Xiao Yan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Mystic Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan mengerikan yang ia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiao Yan, bahkan dalam kondisi prima. Lagi pula, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dou Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di benteng ini. Semua orang berhenti. Sama seperti para pejuang itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah, akan memulai tuduhan untuk membunuh. Tangisan keras tiba-tiba terdengar eksplosif. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menabrak tanah. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin, "Meng Li, tentara armor perak, saya bukan orang-orang di bawah Mystic Cloud Sect. Jika Anda ingin menjilat dengan Mystic Cloud Sect, ambil tindakan sendiri. Jangan memiliki khayalan bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan untuk diri sendiri." Petik 2. Muti, kamu melihat kekar, pria besar yang telah muncul. Ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. "Huff, Silver Armor Army, mundur." Mengabaikannya, pria kekar yang dipanggil Muti berbalik, dan menangis ke arah para prajurit elit yang telah mengepung Xiao Yan di tengah-tengah mereka. "Ya, Komandan Dewa." Para prajurit itu tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, sua, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu tertib sehingga tidak ada gema sedikitpun. Mereka kemudian diam-diam menarik kembali ke terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti pilar kayu. Melihat aksi para prajurit ini, jelas bahwa orang yang bernama Muti ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. "Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu punya keberanian. Dalam bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan Mystic Cloud Sect dengan cara seperti itu. Jika saya tidak ditentukan oleh status saya akan mengundang Anda untuk minum bersama saya." Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa keras ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. "Terima kasih, Komandan Muti." Situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat bahwa wajah Muti tampaknya tidak memiliki kebencian, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah diinginkan Mystic Cloud Sect diakui oleh para pejabat, maka dan hanya saat itulah aku bisa menangkapmu." Namun, itu beruntung, Muti melambaikan tangannya. Dia melirik wajah hijau Meng Li dan tersenyum ketika berkata, "Selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zengui Pass ini yang akan menghentikanmu." Petik 2. "Terima kasih banyak untuk ini." Ekspresi pada tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, "Wakil Komandan Meng Li, jika kau ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari Mystic Cloud Sect, datang dan serang aku sendiri." Petik 2. "Bajingan kecil, betapa sombongnya. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini." Petik 2. Wajah Meng Li berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menarik dirinya ke dalam masalah ini. Jujur berbicara, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat seperti Yun Leng telah mati oleh tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di dalam Zengui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Karena itu, meskipun hatinya tidak menentu, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju.